Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Erlin Putanggraini dan temanku Daniela Solomnaval. Kami dari kelas 5B jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini, aku dan Daniela akan membahas tentang pendidikan inklusi dan anak disabilitas. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu apa itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang memiliki latar belakang dan kondisi yang berbeda, untuk belajar bersama tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan inklusi juga memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat belajar, berpartisipasi, dan berkembang secara optimal dalam lingkungan pendidikan yang sama dengan siswa lainnya. Konsep ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses, dukungan, dan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka tanpa memandang perbedaan dan keberagaman yang dimiliki. Tujuan dari adanya pendidikan inklusi adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang merangkul keberagaman dan memastikan bahwa setiap individu, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang bermutu. Ada beberapa tujuan utamanya meliputi yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan di setiap jenjang. Yang kedua, mewujudkan pendidikan yang menghargai keberagaman. Yang ketiga, mewujudkan lingkungan pendidikan yang tidak diskriminatif. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri seluruh peserta didik. Dan yang kelima, memupuk rasa toleransi dan menerima perbedaan. Dengan tujuan-tujuan ini, dapat menciptakan lingkungan belajar yang merangsang, mendukung, dan juga mendorong setiap individu, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus, untuk berkembang secara optimal tanpa hambatan atau batasan yang tidak perlu. Apa itu anak disabilitas? Anak disabilitas merujuk pada anak-anak yang memiliki hambatan dalam fungsi fisik, mental, sensorik, atau perkembangan yang mungkin mempengaruhi kemampuan mereka untuk berinteraksi, belajar, dan berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari seperti anak-anak pada umumnya. Hambatan tersebut dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Anak tunanetra adalah anak yang mengalami kebutaan atau gangguan penglihatan yang signifikan yang dapat berdampak pada kemampuan melihat. Kondisi ini bisa berasal dari kelainan bawaan atau cedera. Layanan pendidikan yang penting untuk anak tunanetra yaitu pendidikan khusus, pengajaran braille, pendidikan mobilitas, dan dukungan psikososial. Layanan ini seringkali disediakan di lingkungan pendidikan inklusif. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran baik secara parsial maupun total, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendengar dan berkomunikasi secara verbal. Faktor penyebabnya bisa berasal dari bawaan ataupun cedera. Layanan pendidikan yang penting antara lain pendidikan khusus, pengajaran bahasa isyarat, dan juga terapi bicara dan pendengaran. Tujuannya agar mereka dapat berkembang dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Anak tunawicara adalah anak yang mengalami gangguan dalam berbicara atau mengeluarkan suara. Kondisi ini bisa disebabkan karena gangguan motorik pada organ bicara, gangguan perkembangan bicara, kelainan organ pendengaran, atau masalah neurologis. Layanan pendidikan untuk anak tunawicara meliputi terapi bicara, penggunaan alat bantu komunikasi, pendidikan khusus, dan konseling. Istilah tunagrahita merujuk pada individu dengan kecerdasan di bawah rata-rata atau yang mengalami keterbatasan dalam fungsi kognitif, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami informasi, belajar, berpikir, dan beradaptasi dengan lingkungan. Layanan pendidikan untuk anak tunagrahita yaitu pendidikan khusus, pengajaran berbasis kemampuan, terapi intervensi khusus, dan pengajaran individual. Layanan ini bertujuan untuk membantu anak berkembang sesuai dengan kemampuan mereka.
Anak tunadaksa adalah anak dengan gangguan atau kecacatan pada bagian tubuh tertentu yang menghambat kemampuan gerak atau mobilitas mereka. Kondisi ini dapat disebabkan karena kelumpuhan pada anggota tubuh, cacat fisik, atau gangguan pada sistem motorik. Layanan yang diperlukan antara lain terapi fisik, pendidikan khusus, penggunaan alat bantu, dan adaptasi lingkungan. Layanan tersebut ditujukan untuk membantu anak tunadaksa dalam mengatasi hambatan fisik mereka. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan perilaku dan emosi sehingga sulit untuk mengontrol emosinya dan seringkali merugikan diri sendiri atau orang lain. Layanan pendidikan yang dapat diberikan untuk anak tunalaras adalah terapi perilaku, konseling, dan pelatihan keterampilan. Dengan layanan pendidikan yang tepat, anak tunalaras dapat mengembangkan potensinya dan mengatasi masalah perilaku dan emosinya. ADHD adalah singkatan dari Attention Deficit or Hyperactivity Disorder atau gangguan konsentrasi dan hiperaktivitas. Ini adalah gangguan neurobiologis yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengatur perhatian, impulsivitas, dan tingkat aktivitas. Ini adalah gangguan yang umum pada anak-anak, tetapi juga bisa terjadi pada remaja dan orang dewasa. Layanan yang mungkin diberikan kepada anak ADHD adalah pengembangan program manajemen perilaku, penggunaan strategi dan metode pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka, dan konseling atau terapi khusus. Penting untuk memahami bahwa pendekatan terbaik untuk setiap anak dengan ADHD mungkin berbeda tergantung pada kebutuhan dan tingkat keparahan kondisi mereka. Autisme merupakan gangguan perkembangan neurobiologis yang mempengaruhi interaksi sosial, komunikasi, perilaku, serta pola minat dan aktivitas. Ini termasuk ke dalam kelompok spektrum gangguan autisme atau Autism Spectrum Disorder atau ASD. Karena gejalanya bisa bervariasi dari ringan hingga parah. Dan setiap individu dengan autisme memiliki keunikan dan tingkat keparahan gejala yang berbeda-beda. Layanan pendidikan bagi anak autisme biasanya disesuaikan dengan kebutuhan mereka dan dapat melibatkan beberapa strategi dan pendekatan, seperti dukungan dalam keterlibatan sosial, terapi perilaku atau terapi berbasis komunikasi, dan anak-anak dengan autisme mungkin memerlukan pendidikan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan keterampilan mereka dan juga membantu mereka dalam mengatasi kesulitannya.